Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen, Ibu Juningsi selaku pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fatihul Umam. Pada kesempatan ini saya akan memilih tugas UTS dengan judul Pengangguran di Indonesia, Tantangan dan Solusi. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika seseorang menjadi pengangguran, maka tidak ada pemasukan atau dana yang ia peroleh, padahal kebutuhan hidup serta biaya hidup masih harus terpenuhi, sehingga orang tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan segala cara, salah satunya melakukan kejahatan. Nah, mendengar penjelasan tersebut tentu mengetahui bahwa apabila angka pengangguran terus meningkat, maka akan memberikan dampak-dampak lain selain meningkatkan tindak kriminal, juga menimbulkan tindak kejahatan sosial. Mengenai pengertian penyebab dari pengangguran, tentunya kita di sini ada pengertiannya. Pengangguran juga bisa diartikan atau bisa disebut dengan istilah tunakarya, yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat diartikan sebagai pengangguran. Nah, menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Tingkat pengangguran tahun 2025. Data diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, telah dirilis tanggal 5 Mei 2025. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT tahun 2025 sebesar 4,76%, turun 0,0% poin dibanding Februari 2024. Jadi di sini ada penurunan pengangguran di Indonesia dibanding tahun dengan 2024 bulan Februari. Terus masih ada juga masalah ketimpangan. Pengangguran lulusan SMA dan SMK lebih tinggi, pengangguran sarjana ada 8%. Terus di daerah perkotaan memiliki pengangguran lebih tinggi dibanding dengan perdesaan. Nah, apa penyebabnya pengangguran? Secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Beberapa penyebab diantaranya di sini ada besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun banyaknya warga yang siap kerja tersebut hanya bersifat harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak. Nah, salah satunya nih di Indonesia kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran seperti itu.
Nah, yang kedua di sini ada teknologi yang menggantikan tenaga kerja atau otomatisasi. Oke. Penyebab yang kedua ada kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yang yang kedua adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal kemajuan teknologi tentu berdampak bagi manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dengan membuat pekerjaan yang lebih murah. Nah, untuk yang nomor 3-nya, masyarakat atau warga negara yang tidak memiliki keterampilan tinggi serta pendidikan rendah. Nah, untuk salah satunya itu keterampilan yang banyak dicari perusahaan adalah interpersonal skill, di mana sangat diperlukan dalam membangun hubungan antar individu, masyarakat, organisasi, dan juga bisnis yang dapat kita asah melalui kita baca buku-buku ataupun kita baca internet dan juga yang lainnya. Nah, untuk yang keempat, dengan adanya bonus demografi yang tentunya belum bisa diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja yang maksimal. Nah, untuk masalah lainnya masih banyak banget, seperti masalah geografis, persaingan pasar global, adanya PHK, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja, itu tentunya masih sangat banyak banget.